Nah, anak-anak, sudah selesai ya mencermati videonya. Ibu meminta kelompok 1 silakan untuk menjelaskan informasi yang sudah kalian dapatkan. Silakan perwakilannya. Siapa yang mau? Oh iya, Roni, silakan Roni. Bagaimana informasi yang sudah Roni dapatkan dari video tadi? Iya, betul. Betul ya anak-anak. Jadi sumber daya alam itu terbagi menjadi 2. Ada sumber daya alam hayati dan ada sumber daya alam non hayati. Hayati itu yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian non hayati itu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti apa? Mineral. Mineral itu bahan tambang seperti pasir, besi, dan lain sebagainya. Kemudian, apakah ada lagi yang ingin menjelaskan kembali informasi yang sudah kalian dapatkan? Silahkan, kelompok 1 masih ada lagi? Silahkan, Rina. Bagaimana? Oh iya betul. Cara pemanfaatan sumber daya alam itu kita tidak boleh mengeksploitasi. Iya, betul. Silakan, apakah ada lagi? Ya, bagus, dari kelompok 2 silakan. Ninik, silakan. Kelompok 2. Betul, energi alternatif itu energi yang bisa menggantikan bahan bakar. Contohnya dari apa? Untuk dari energi matahari. Untuk tenaga surya bisa digunakan sebagai tenaga listrik. Kemudian silahkan, iya Rina. Energi alternatif itu bisa digunakan untuk memasak, bisa digunakan untuk penerangan. Betul ya, betul. Jawaban kalian semua betul. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu sumber daya alam dan sumber energi alternatif itu apa. Jadi anak-anak, sumber daya alam itu adalah segala kekayaan alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan sumber daya alam itu ada sumber daya alam hayati dan ada sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati itu yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan ketiganya itu mempunyai manfaat yang sangat banyak. Bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk sandang, untuk pangan, untuk papan, untuk makanan. Baju yang sedang kita pakai hari ini itu berasal dari sumber daya alam hayati, dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme juga. Dan ada sumber daya alam non hayati. Non hayati itu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Jadi seperti bahan tambang, pasir, logam, dan itu semua sangat bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Jadi bisa digunakan untuk membangun kehidupan manusia. Nah, dalam pemanfaatan sumber daya alam itu kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam dengan cara menggunakannya sesuai kebutuhan, tidak melakukan eksploitasi, kemudian melakukan usaha pelestarian lingkungan. Bagaimana akibatnya jika kita tidak menjaga kelestarian sumber daya alam? Tentunya akan terjadi kepunahan, akan terjadi kekurangan sumber pangan, akan terjadi kerusakan lingkungan. Nah, kita selalu memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian kita juga harus mencari energi alternatif. Energi alternatif yang bisa menggantikan sumber energi yang berasal dari bahan fosil, yang berasal dari energi sumber non hayati, sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, tentunya ada apa saja. Energi matahari bisa digunakan untuk
Energi apa tadi? Energi tenaga surya bisa digunakan sebagai tenaga listrik. Untuk menjadi listrik bisa digunakan sebagai listrik. Kemudian energi air, energi angin itu juga bisa digunakan sebagai energi alternatif dengan dibangunnya pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga banyu. Banyu itu angin dan digunakan untuk ini digunakan sebagai listrik yang bisa digunakan sebagai pemanfaatan untuk kehidupan manusia. Kemudian kriket itu digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak, bisa digunakan untuk memasak. Kemudian biogas juga sama. Biogas itu dari kotoran apa coba? Ada yang tahu? Ya, betul, dari sapi. Kemudian dari sapi juga bisa digunakan sebagai pupuk. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham? Apakah ada yang tidak kalian pahami dari penjelasan ibu tadi? Setelah tadi kalian berdiskusi, setelah tadi kalian mencermati video dan kemudian ibu jelaskan, apakah kalian ada yang tidak kalian pahami? Silahkan bertanya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Sudah paham semua? Oke, baik. Jika sudah paham, ibu akan meminta kalian untuk mengisi soal evaluasi. Soal evaluasi yang dikerjakan secara individu selama 20 menit. Oke, silahkan kalian duduk di bangkunya masing-masing. Siap ya kalian untuk mengisi soal evaluasi? Silahkan. Isi selama 20 menit. Silahkan kalian isi dengan jawaban kalian. Tidak boleh mencontek. Apakah sudah selesai? Sudah ya, sudah 20 menit. Silahkan untuk dikumpulkan. Nah, anak-anak, kalian sudah selesai mengisi evaluasi. Sekarang ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, dari diskusi kita hari ini, dari kalian mencari informasi, dari kalian mencermati video. Jadi setelah kita mempelajari mengenai sumber daya alam, mengenai sumber alternatif, kekayaan sumber energi di Indonesia itu sangat kaya sekali. Dan kita sebagai manusia, kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumber energi alternatif tersebut dengan cara apa? Ayo, silahkan. Betul, menjaga kelestarian lingkungan dengan cara tidak mengeksploitasi, dengan cara memanfaatkan secara sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak kalian melakukan usaha pelestarian lingkungan, maka sumber daya alam tersebut akan punah, sumber daya alam tersebut akan rusak. Kemudian maka kehidupan manusia pun kita, baik itu dari hewan, tumbuhan juga akan terancam. Artinya kerusakan lingkungan. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Jika tidak ada, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat mengapresiasi sekali kepada kalian semua. Terima kasih atas diskusinya, kemudian kalian mencari informasinya, kemudian semangat belajar kalian, lalu kalian dalam mengisi LKPD, dalam mengisi soal evaluasi. Terima kasih atas kerjasama di pembelajaran kita hari ini ya. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Tentunya kalian harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ibu meminta Doni untuk memimpin doa untuk bulan. Silakan Doni. Silakan. Selesai. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.